Pertanyaan pertama dari Ibu Yanti. Bagaimana pendapat Ustazah tentang wacana pembukaan sekolah di zona hijau? Sedangkan data persebaran korban virus COVID-19 tidak valid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah Bangil, terkait dengan kondisi kita saat ini, rencana pembukaan sekolah di zona hijau, ini kita mengacu kepada para pakarnya. Salah satunya adalah pakar epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, bahwa sebenarnya istilah zona hijau itu adalah istilah yang menyesatkan. Kenapa? Karena publik merasa berpersepsi bahwa ketika dilabeli zona hijau merasa seakan-akan sudah menjadi wilayah yang aman. Padahal kenyataannya tidak demikian. Bahwa di zona hijau pun tidak ada jaminan penyebaran COVID ini berhenti. Dan terlebih lagi, para pakar epidemiolog serta Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan bahwa tingkat COVID di Indonesia ini masih tinggi, bahkan belum mencapai puncaknya. Artinya kebijakan wacana pemberlakuan sekolah dengan sistem tatap muka di wilayah zona hijau ini adalah sebuah kebijakan yang sangat beresiko, dan tentu ini tidak boleh seharusnya pemerintah dengan gegabah menerapkan kebijakan tersebut, karena tentu saja sangat membahayakan nyawa generasi Islam, dan ini tentu tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena pada saat pandemik melanda, bahwa penjagaan terhadap keselamatan jiwa itu adalah menjadi prioritas utama. Dua dari Ibu Alifah. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua yang merasa was-was bila nanti tanggal 13 Juli anak-anak jadi masuk sekolah atau pondok dengan protokol kesehatan, salah satunya anak pakai masker, sarung tangan, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana sikap kita para orang tua seandainya pada tanggal 13 Juli nanti anak-anak dimasukkan kembali, baik itu yang di sekolah maupun di pondok, dengan tetap menerapkan protokoler COVID-19 ya. Ini para orang tua harus menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi ya. Karena jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, sebenarnya nyawa generasi kita itu yang dipertaruhkan. Nah, ini kesempatan kita untuk menyampaikan aspirasi kita, salah satu bagian dari menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika ada sebuah kebijakan yang itu diimplementasikan dan kebijakan tersebut ternyata sebuah kebijakan yang membahayakan, karena nyawa anak-anak kita, nyawa generasi kita itu akan dipertaruhkan ketika mereka dipaksa masuk sekolah dalam kondisi wabah yang masih belum mencapai puncaknya dan tingkat penyebarannya itu sangat serius. Jadilah urgensi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, urgensi kita itu menegakkan dakwah di tengah masyarakat, membangun kesadaran mereka, termasuk menyampaikan hal tersebut ke pihak-pihak yang terkait, semisal sekolah, pondok pesantren, dan seterusnya, termasuk membangun kesadaran di kalangan para orang tua agar kebijakan tersebut bisa ditinjau ulang. Dan inilah kesempatan yang ada ini ke depan, sekitar 2 minggu ke depan, kita sama-sama menyuarakan aspirasi tersebut agar pihak sekolah ataupun pondok pesantren mau mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan lebih memilih mengutamakan keselamatan jiwa anak-anak dengan pemberlakuan pembelajaran jarak jauh. Pertanyaan terakhir dari Ibu Rifana. Bagaimana gambaran sistem pendidikan dalam Islam di saat pandemi? Pendidikan di dalam sistem Islam adalah berasas pada akidah Islam dan kemudian menekankan pada pembentukan karakter, yakni bagaimana menciptakan generasi yang berakhlakul karimah, pola pikirnya Islam, pola sikapnya Islam.
dan ini tidak berubah ya, baik ada pandemik ataupun tidak, sehingga sangat berbeda dengan sistem pendidikan sekarang yang aksesnya itu sekuler, sehingga lebih menekankan kepada output pendidikan berupa nilai, tapi mengesampingkan pembentukan karakter yang itu bisa didapatkan dengan memberikan porsi yang lebih kepada agama. Nah, demikian halnya ketika pandemi berlangsung di dalam sejarah, mulai dari masanya Rasulullah dan kemudian para khalifah berikutnya, bahwa keluarga ini adalah madrasah pertama bagi generasi, sehingga optimalisasi fungsi keluarga sebagai madrasah pertama bagi anak-anak ini sangat dioptimalkan. Dan ini yang tidak terjadi pada sistem kehidupan sekarang yang menerapkan sistem kehidupan kapitalis sekuler, di mana fungsi keluarga sebagai madrasah pertama bagi anak ini tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga ketika kemudian anak-anak proses pembelajarannya itu dikembalikan ke rumah, banyak keluarga-keluarga yang tidak siap, banyak para orang tua itu yang gagap dan kemudian merasa terbebani. Nah, ini juga tentu saja tidak lepas dari kondisi perekonomian yang semakin carut-marut dengan adanya pandemik ini, dan kemudian juga beban kurikulum dalam sistem kapitalis sekuler ini sangat luar biasa berat. Nah, hal inilah yang membuat salah satu faktor penyumbang kegagalan sistem pendidikan yang berlaku di negara-negara saat ini, berbagai negara-negara di dunia saat ini dengan sistem pendidikan kapitalis sekulernya. Nah, sementara di dalam sistem pendidikan Islam yaitu disupport penuh oleh negara, sehingga tumbuh kembang anak itu sesuai dengan fitrahnya, mereka dikuatkan dulu pondasi keimanannya dan dibentuk kepribadiannya menjadi kepribadian Islam, kemudian disupport untuk mampu menguasai berbagai sakofah Islam, ini yang menjadi prioritas utama, kemudian juga disupport untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di situ peran negara sangat dominan dan kemudian juga bersinergis dengan mengoptimalkan fungsi keluarga, khususnya para ibu yang mereka adalah garda terdepan dalam pembinaan generasi, pembentukan karakter generasi menjadi karakter yang berkepribadian Islam. Dan kemudian juga pendidikan di dalam sistem Islam dengan menjadikan Islam sebagai asas atau pondasi pendidikan serta pondasi kehidupan, maka dari situ melahirkan sosok-sosok yang luar biasa hebat kita kenal pada zamannya. Mereka mengukir sejarah yang cukup cemerlang ya, dari mulai zamannya Imam Madzhab, kemudian juga terakhir masa kekhilafan Utsmani itu kita kenal sosok Muhammad Al-Fatih, yang mereka lahir dari keluarga yang memang mengedepankan aspek pendidikan Islam, kemudian juga ditopang oleh negara yang menerapkan sistem kehidupan Islam, masyarakat pun juga terwarnai pikiran perasaannya itu dengan Islam. Maka dari situlah memunculkan sosok-sosok cemerlang, dan ini satu blank spot ya yang tidak bisa kita wujudkan di tengah kehidupan kapitalis yang sekuler. Justru agama tidak diberikan ruang yang luas, malah semakin lama semakin dipersempit, apalagi di tengah kondisi pandemik yang seperti ini. Akhirnya pembentukan kepribadian itu satu yang luput, tidak bisa terwujudkan dengan baik, namun yang ada justru beban kurikulum yang sangat memberatkan, tidak hanya para siswa tapi juga para orang tua. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa ketika sistem kehidupan Islam itu terwujud dalam seluruh aspek kehidupan, maka muncullah sosok-sosok yang luar biasa, dan itu telah dibuktikan oleh masa kegemilangan peradaban Islam selama 1300 tahun. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, share, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.